Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester 1 mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati, SPD, MPD. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Perkenalkanlah, nama saya Hani Hadiati dengan NIM 186225887 dari Fakultas Pendidikan Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang hakikat anak usia dini. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya yang berada pada rentang usia 0-8 tahun. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam perkembangan manusia. Fungsi pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing dan mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak yang merupakan sebuah pendidikan dilakukan pada anak baru lahir sampai dengan 8 tahun. Pada tahap ini, memfokuskan pada physical, intelligence, atau cognitive, emotional, dan social education. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan di mana anak dapat menginspirasi pengalaman yang memberikan kesempatan kepadanya untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya dari lingkungan melalui cara mengamati, meniru, dan bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak. Berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, terdapat beberapa masa yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi bagaimana seharusnya seseorang pendidik menghadapi anak usia dini. Antara lain masa peka, masa egosentris, masa meniru, masa berkelompok, masa bereksplorasi, dan masa pembangkangan. Landasan pendidikan anak usia dini yang pertama adalah landasan yuridis, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah landasan filosofis dan religi yang berisikan tentang pendidikan agama. Yang ketiga adalah landasan keilmuan dan empiris yang terdiri dari psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak manusia. Kualitas dan sikap utama guru. Yang pertama, guru harus memberikan fasilitas untuk perkembangan anak menjadi manusia yang seutuhnya. Yang kedua, membuat suatu pelajaran menjadi berharga dengan menerima perimisan anak-anak dan kepribadian, serta percaya bahwa yang lain dasarnya layak dipercaya membantu menciptakan suasana selama belajar. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman empati bagi guru yang peka atau sensitif untuk mengenal perasaan anak-anak di dunia. Aspek pembinaan anak. Pembinaan anak secara utuh tidak bisa lepas dari 3 aspek utama, yaitu perawatan dan perlindungan kesehatan, pemberian makanan dan gizi yang cukup, serta pengasuhan dan pendidikan sesuai dengan tahap perkembangan dan potensi anak. Tujuan program anak usia dini. Yang pertama, mengembangkan konsep diri dan positif terhadap belajar, kontrol diri dan rasa memiliki. Yang kedua, mengembangkan keingintahuan tentang dunia kepercayaan diri sebagai individu kreativitas dan imajinasi dan inisiatif pribadi.
Yang ketiga, mengembangkan relasi timbal balik antara kepercayaan dan respek terhadap orang tua dan teman sebaya. Yang keempat, memahami perspektif orang lain dan keunikan serta menerapkan aturan dalam kehidupan. Kelima, memahami respek terhadap berbagai sosial dan budaya. Keenam, mengetahui tentang peran masyarakat dan sosial, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara efektif yang berguna bagi upaya belajar dan berpikir. Tujuan program anak usia dini yang ke-8 yaitu menjadi individu yang memahami dan memperoleh kepuasan selain memperoleh informasi melalui membaca dan menulis. Untuk yang ke-9, berpikir secara kritis, memberi alasan, dan memecahkan masalah. Tujuan program anak usia dini yang ke-10 yaitu membangun pengertian tentang relasi di antara objek, orang, dan kejadian, seperti mengklarifikasikan, mengurutkan bilangan, ruang, dan waktu. Yang ke-11 yaitu membangun pengetahuan tentang dunia fisik, memanipulasi objek, suatu pengaruh tertentu yang dikehendaki dan memahami menghubungkan sebab akibat. Untuk yang ke-12 yaitu memperoleh pengetahuan serta mengekspresi, mengetahui seni, kemanusiaan, dan ilmu pengetahuan. Fungsi pendidikan anak usia dini. 1. Sebagai upaya pemberian stimulus pengembangan potensi fisik jasmani dan indrawi melalui metode yang dapat memberikan dorongan perkembangan fisik atau motorik dan fungsi indrawi anak. Selanjutnya, memberikan stimulus pengembangan motivasi hasrat, dorongan dan emosi ke arah yang benar sejalan dengan tuntunan agama. Pengembangan stimulus pengembangan fungsi akan dengan mengoptimalkan daya kognisi dan kapasitas mental anak melalui metode yang dapat mengintegrasikan pembelajaran agama dengan mendorong kemampuan kognitif anak. Hubungan karakter dan fungsi pendidikan anak usia dini. Yang pertama, setiap anak memiliki potensi atas pembawaan yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, potensi anak yang dikembangkan hanya mengandalkan stimulasi alam atau nature, hasilnya tidak akan maksimal. Ketiga, potensi anak yang dikembangkan dengan stimulasi culture atau nature, hasilnya maksimal. Dan yang keempat, fungsi anak usia dini adalah memberikan stimulasi culture pada anak sampai dengan usia 6 tahun. Fungsi program stimulasi edukasi. Yang pertama, fungsi adaptasi yang berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri. Yang kedua, fungsi sosialisasi berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan kehidupan sehari-hari di mana anak berada. Yang ketiga, fungsi pengembangan berkaitan dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak yang membutuhkan suatu situasi atau lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan potensi tersebut ke arah perkembangan yang optimal. Fungsi bermain berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain, karena pada hakikatnya, bermain itu sendiri merupakan hak anak. Sepanjang rentang kehidupan, diharapkan dengan kegiatan bermain, anak akan mengeksplorasi di dunia serta membangun pengetahuan sendiri. Fungsi ekonomi pendidikan yang terencana pada anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang perkembangan selanjutnya, terutama pada masa The Golden Age yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda. Hubungan karakter dan fungsi pendidikan anak usia dini. Yang pertama, setiap anak memiliki potensi atas pembawaan yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, potensi anak yang dikembangkan hanya mengandalkan stimulasi alam atau nature, hasilnya tidak akan maksimal. Ketiga, potensi anak yang dikembangkan dengan stimulasi culture atau nature, hasilnya maksimal. Dan yang keempat, fungsi anak usia dini adalah memberikan stimulasi culture pada anak sampai dengan usia 6 tahun. Peran orang tua diharapkan memperhatikan perkembangan anaknya dengan tidak terlalu menuntut mereka untuk mengerti tentang kehidupan yang kita akan jalani dan meminta mereka untuk maklum akan kehidupannya di masa yang mendatang, di mana anak-anak mengalami kehidupan yang keras dapat mempunyai kehidupan yang lebih baik.
Aspek perkembangan anak. Permainan yang kreatif memungkinkan perkembangan kesadaran personal sehingga anak menemukan hal yang baru untuk mengeksplor, meniru, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah langkah dalam membangun keterampilan menolong dirinya sendiri. Anak akan belajar menerima, mengekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif, dan juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal dirinya sendiri. Sarana paling utama bagi perkembangan kemampuan bersosialisasi dan memperluas simpati terhadap orang lain serta mengurangi sikap egoisentrisme. Melalui komunikasi, anak dapat memperluas kosakata dan mengembangkan daya penerimaan serta mengekspresikan kemampuan berbahasa mereka melalui interaksi dengan anak lain dan orang dewasa ataupun situasi bermain yang spontan. Anak secara aktif terlibat dengan lingkungan untuk bermain dan bekerja dalam menghasilkan suatu karya untuk tugas perkembangan kognitif. Kesempatan bergerak, pengalaman belajar untuk memenuhi aktivitas sensorik dan motorik yang meliputi penggunaan otot besar maupun kecil, yang memungkinkan anak untuk memenuhi perkembangan persetuan motorik. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.